Salat qabliyah Jumat ya. Maka sebagaimana perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, amma sunnatul Jum'ah allati qablaha falam yathbut fiha syai'. Adapun salat qabliyah Jumat maka tidak ada dalilnya sama sekali ya. Yang ada namanya salatul intizar, salat intizar. Ya, salat intizar adalah salat menunggu imam datang. Menunggu imam datang ya. Saya bacakan. Adapun salat menunggu imam datang namanya bukan salat qabliyah Jumat, dia salat mutlak. Ya, makanya dikerjakan sebelum waktu masuk salat Jumat. Ya, dikerjakan sungguh imam datang sebelum adzan kedua. Silakan salat menunggu imam. Kata Rasulullah dari An Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Tidaklah seorang lelaki mandi pada hari Jumat kemudian dia bersuci semampunya, wa yaddahinu min duhnihi, kemudian dia menggunakan minyak ya di rambutnya misalnya, wa yamassu min tibin, kemudian min tibi baiti, kemudian dia pakai minyak wangi. Jadi sunahnya salat Jumat. Tsumma yakhruju, kemudian dia keluar menuju masjid, fala yufarriqu baina itsnaini, kemudian sampai di masjid dia tidak memisahkan dua orang. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat yang dimudahkan oleh Allah, apa yang dicatat baginya. Itu salat semudahnya dia. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Ini yang menjadi perhatian kita. Tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian salat dia salat selama yang Allah catat, Allah tetapkan bagi dia, terserah. Tsumma yunsitu, kemudian dia diam. Idza takallama al-imam, jika imam sudah khutbah dia diam. Illa ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra, kecuali akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya. Ini dalil bahwasanya ini hadis riwayat Al-Bukhari, bahwasanya salat yang ada salat mutlak bukan qabliyah. Jadi salat berapa sih terserah. Misalnya seorang datang hari Jumat jam 8. Kemudian dia salat 2 rakaat sampai imam naik mimbar, maka tidak jadi masalah mau 100 rakaat, mau 20 rakaat, mau 30 rakaat terserah. Demikian juga ini dipraktikkan oleh para sahabat. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan annahum kanu fi zamani Umar bin Khattab yusalluna yaumal jumu'ati hatta yakhruja Umar. Mereka kebiasaan para sahabat di zaman Umar, mereka salat sampai Umar keluar. Sampai Umar keluar ya, sampai Umar keluar. Berarti sampai Umar khutbah baru mereka berhenti. Ini berkaitan qabliyah Jumat. Adapun ba'diyah Jumat, maka datang dalam dua hadis ya. Pertama dari hadis Ibnu Umar, annahu kana idza shalal jum'an sarafa fasajada sajdatain fi baitihi. Adalah Ibnu Umar salat ya, setelah salat Jumat dia pulang ke rumah, maka dia salat 2 rakaat di rumahnya. Dan dia berkata Rasulullah SAW biasa melakukan hal ini. Ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an. Jika salah seorang dari kalian salat Jumat, maka salatlah setelahnya 4 rakaat. Maka timbul perselisihan di kalangan para ulama bagaimana mengkompromikan antara Rasulullah 2 rakaat atau 4 rakaat. Maka ada beberapa sisi cara mengkompromikan ya. Di antaranya bahwasanya silakan memilih ba'diyah Jumat 2 atau 4 boleh, terserah 2 boleh, 4 boleh. Ada yang mengatakan digabungkan yaitu 6 rakaat, 4 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Ada yang mengatakan dirinci, kalau ba'diyahnya di masjid maka 4 rakaat, kalau ba'diyahnya di rumah 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab, yang benar bebas saja mau 2 atau 4 silakan. Saya ringkaskan tentang salat qabliyah dan ba'diyah Jumat ya. Adapun qabliyah Jumat maka tidak ada. Adapun ba'diyah Jumat 2 atau 4 rakaat. Ada khilaf tadi saya sebutkan bagaimana mengkompromikan 2 atau 4 rakaat, ada khilaf ya. Yang secara umum ada yang mengatakan pilihan boleh 2 atau 4. Yang kedua digabung 6 rakaat. Di antara yang mengatakan diperinci, kalau di rumah, kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Adapun berkaitan dengan
salat qabliyah Jumat, maka ini tidak ada dalilnya sama sekali kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kenapa? Kenapa tidak ada? Pertama, tidak ada dalilnya. Yang kedua, waktu mengerjakannya tidak berkaitan dengan waktu masuk Jumat. Kemudian kalaupun dikerjakan bertentangan dengan dalil yang menyuruh untuk mendengar imam. Coba maksud saya, perhatikan kalau kita mau salat qabliyah Jumat, kita kan tunggu waktu masuk Jumat. Waktu masuk Jumat kapan? Azan kedua. Ketika azan kedua, kapan muadzin mengumandangkan azan kedua? Muadzin zaman dahulu tidak ada, zaman Nabi tidak ada azan pertama. Azan pertama baru muncul di zaman Utsman bin Affan. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang siap-siap ke masjid. Makanya azannya di pasar-pasar, bukan di masjid. Di pasar-pasar dikumandangkan azan agar ada jeda antara mereka mandi siap-siap meninggalkan pekerjaan mereka kemudian ke masjid. Jadi jaraknya jauh. Sekarang dipraktikkan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram setengah jam. Ini kira-kira waktu yang cukup agar orang-orang pemilik toko bisa nutup kemudian mereka bisa ke masjid ya. Bukan waktunya cuma 5 menit seperti dipraktikkan di sebagian tempat antara azan pertama azan kedua cuma 5 menit untuk salat qabliyah, padahal salat qabliyah tidak dianjurkan. Dan kita tahu namanya azan sungguhnya yang pas waktu adalah azan kedua, bukan azan pertama. Azan kedua yang dimaksudkan maksudnya imam naik mimbar ketika masuk waktu salat Jumat. Nah, kalau seorang azan kedua kemudian masuk waktu, kemudian dia mau salat qabliyah yang enggak bisa karena imam sudah khutbah. Justru kalau imam sedang khutbah dia salat, dia melanggar dalil, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi maksudnya salat qabliyah itu tidak ada. Terus yang ada apa? Ya. Yang sunnah ya. Namanya salat intizar. Salat intizar. Itu menunggu imam. Intizarul imam, menunggu imam. Bebas jumlah rakaatnya. Tadi dalilnya sudah kita sebutkan. Bebas jumlah rakaatnya ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, bolehkah salat intizar imam di waktu terlarang? Kita tahu bahwasanya waktu terlarang yaitu kurang lebih 10 menit sebelum masuk waktu zuhur atau Jumat. Nah, boleh enggak imam misalnya jam zuhur jam 12 dan imam akan naik mimbar jam 12. Sudah jam 12 atau 10 kita masih salat intizar. Boleh atau tidak? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Ini ada khilaf ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Memang tidak boleh salat, tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Wallahu a'lam bishawab, yang rajih adalah boleh. Ya, ini boleh. Tadi dalam riwayat jelas ya. Mereka terus salat hatta yakhruja Umar, sampai Umar keluar baru mereka berhenti ya. Karena dia melanjutkan salatnya ya. Ada sebabnya itu salat sebab menunggu imam. Maka dia boleh salat jam 12 kurang 5 salat sampai imam naik dia berhenti. Dia berhenti mau salat 100 rakaat, mau 200 rakaat terserah pokoknya. Ini namanya salat intizar al-imam. Ini berkaitan dengan salat rawatib, berkaitan salat Jumat. Wallahu a'lam bishawab.